Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi. Video kali ini kami ingin berbagi pengalaman kami di dalam mengkiping ikan koi agar ikan koinya tumbuh dengan sehat dan tumbuh besar sehingga bisa meraih prestasi Grand Champion seperti yang telah kami raih terhadap ikan koi Shiro Utsuri kami ini kawan-kawan. Jadi alhamdulillah awalnya kami keeping ini tidak berdasarkan untuk target juara ya, tapi betul-betul hanya dalam rangka merawat ikan koi supaya tetap sehat gitu ya. Jadi intinya adalah merawat ikan koi supaya tetap sehat. Ini diawali dari tahun 2019 kawan-kawan. Pada saat itu kami membeli ikan koi seberapa banyak begitulah kira-kira, dimana ukurannya itu berkisar sekitar 20 sampai 30 cm kawan-kawan. Nah ini kita rawat di dalam kolam. Kolamnya ini dimensinya kecil kawan-kawan, jadi hanya 2 meter kali 2,5 meter gitu, 2 kali 2,5 meter dengan kedalaman air sekitar 1 meteran kawan-kawan. Untuk itulah akhirnya kita tambahi dengan fasilitas koi tower kawan-kawan untuk menambah luasan kolamnya. Nah ikan koinya ini alhamdulillah kawan-kawan itu tumbuh dengan baik, dengan sehat begitu. Yang tadi di tahun 2019 masih kecil-kecil, sekarang tahun 2021 ya itu sudah mulai tampak ada pertumbuhannya yang signifikan ya kawan-kawan ya. Jadi khususnya ikan shiro ya, ini ikan Shiro Utsuri kami ini itu sekarang tumbuhnya sudah tampak jumbo ya, daripada yang di awal tadi pada saat tahun 2019. Di tahun 2021 kawan-kawan. Nah ini penampakannya sudah seperti itu alhamdulillah ya. Jadi meskipun kolamnya kecil, ikan koinya banyak begitu, tetapi apabila kita rawat dengan baik begitu ya, kita perhatikan kualitas airnya gitu ya, dengan menerapkan sistem filter yang cukup lengkap begitu, meskipun tidak ideal ya, masih belum ideal tapi cukup lengkap gitu ya, nah, itu pun sudah bisa memberikan hasil. Demikian juga kita jaga tentang penyinaran, sinar mataharinya juga harus ada ya kawan-kawan. Nah ini sebagai contohnya ya, di tahun 2022 ini pertumbuhan ikan koinya juga terus bertumbuh dengan besar ya, tambah pertumbuhannya. Dan kawan-kawan bisa menyaksikan ya, dari ikan koi ini terdapat 2 yang cukup besar kawan-kawan, yaitu yang pertama Asagi ya, dan yang kedua Shiro Utsuri itu. Nah di situ menunjukkan bahwa ikan koi itu bisa jumbo itu betul-betul lebih didominasi oleh faktor genetik kawan-kawan. Jadi kalau bapak ibunya itu jumbo ya insya Allah anakannya bisa jumbo juga kawan-kawan. Tetapi sebaliknya apabila bapak ibunya kecil ya kemungkinan kecil sekali ya anaknya bisa jumbo kawan-kawan. Nah ini juga kita tunjukkan tentang filternya ya kawan-kawan. Jadi dulu kami awalnya itu sampai tahun 2022 filternya masih menggunakan filter drum begitu ya, kapasitasnya 150-an liter gitu, ada 4 drum. Nah ini terdiri dari filter mekanis, biologi, kimia, dan ada UV-nya, ditambah aerator 2 unit kawan-kawan. Nah kemudian kita tingkatkan ya menjadi filter 5 chamber, di mana chamber biologinya menjadi 2 buah begitu kawan-kawan. Nah kata kuncinya adalah juga salah satunya adalah di oksigen ya, di aeratornya kawan-kawan. Kami menggunakan 2 aerator. Nah sedangkan ini adalah UV lamp ya, yang kita perbanyak juga untuk menekan alganya.
Jadi supaya alganya tidak terlalu menonjol begitu ya, warnanya nggak kehijauan airnya. Nah itu kita kendalikan dengan lampu UV tadi kawan-kawan. Nah ini kami instalasi pipanisasinya pakai ya 1 in aja kawan-kawan, karena memang kolam ini dulu desainnya kurang tepat gitu ya, jadi filternya filter cangkokan ini kawan-kawan. Tetapi alhamdulillah ya, dengan serba keterbatasan yang ada, tetapi kalau kita perhatikan ya tentang pembersihan filternya tadi ya, kita bersihkan rutin tiap minggu begitu ya. Jangan sampai filter biologinya kotor ya, jadi filter mekanisnya dibersihkan tiap minggu, terus airnya itu di drip ya, kalau kami setiap 1 bulan itu kami drip hampir 50% kawan-kawan. Nah yang tidak kalah penting ini kawan-kawan adalah perlunya adanya sinar matahari ini. Jadi kalau bisa kolam kita itu disinari ya oleh matahari secara langsung ya. Hal ini untuk membangkitkan pigmen warna kawan-kawan. Jadi pigmen warna daripada ikan koi ini akan bagus, akan strong gitu, akan kuat apabila dia mendapat sinar matahari secara langsung kawan-kawan. Meskipun tidak terbuka sepenuhnya gitu ya, tapi setidaknya tersinari lah, kira-kira begitu kawan-kawan. Nah ikan koi kami ini juga seperti itu kawan-kawan. Jadi ini ikan koi yang kawan-kawan saksikan ya, itu rata-rata pertumbuhannya tidak terlalu cepat ya, kecuali Shiro Uzuri sama Asagi itu tadi kawan-kawan. Nah ini dalam pemberian pakan ya kawan-kawan, kami juga sederhana aja, pakannya hanya sehari 2 kali, pagi dan sore, dimana porsinya ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, cuman jenis pelletnya kami pakai pellet yang Groot dan pellet color ya, dan itu semua adalah pellet lokal kawan-kawan, pellet nasional, bukan pellet impor gitu ya. Ikan koi kami juga ikan koi lokal sih masalahnya, bukan koi impor. Nah itu kawan-kawan. Tetapi ya alhamdulillah ya, apabila kita rawat dengan sepenuh hati begitu ya, meskipun serba terbatas ya, kayak tadi ya, kolamnya luasannya terbatas, ikannya bejubel begitu ya, filternya juga belum ideal banget begitu ya. Tetapi apabila terus kita tekuni, kita jalani, kita rawat, kualitas airnya ya, alhamdulillah ya kawan-kawan, itu ada hasilnya apa? Ikan-ikannya pada sehat kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan bisa menyaksikan ya, ikan nafsu makannya tinggi ya, nafsu makannya tinggi karena kita fasilitasi dengan koi tower, sehingga kita bisa lihat dari samping ikan itu pada saat makan gitu kawan-kawan. Nah itu kan jadi cukup menyenangkan ya, kita bisa melihat ikan koi kita mempunyai nafsu makan yang tinggi begitu. Nah ini Shiro ya, ikan Shiro kami kawan-kawan. Nah, itu tampaknya cukup menarik. Nah, dia itu pejantan loh kawan-kawan, tapi bodinya mirip body betina gitu ya. Nah ini kenapa seperti itu, yaitu tadi faktor genetik kawan-kawan, faktor genetiknya bagus gitu ya. Nah, salah satunya juga kalau kawan-kawan mencermati ya, nanti kita lihat lagi pada saat dia besar. Nah ini kawan-kawan, koi Uzuri kami ini, Shiro-nya ini pangkal ekornya tebal ya kawan-kawan ya. Nah itulah salah satu ciri ikan bisa jumbo ya. Jadi sepengetahuan kami, ikan koi itu akan bisa jumbo apabila salah satu cirinya tadi pangkalnya ekor itu lebar kawan-kawan, tebal gitu ya. Nah jadi kawan-kawan kalau mencari ikan bakalan, tolong dicermati pangkal ekornya. Insya Allah itu salah satu ciri khas ikan bisa tumbuh jumbo kawan-kawan. Tapi kalau pangkal ekornya kecil, biasanya juga agak lambat ya pertumbuhannya. Nah itu kawan-kawan, jadi ternyata keeping ikan koi itu ya tidak terlalu rumit-rumit amat ya, sesuai dengan kemampuan kita aja gitu pokoknya. Pokoknya kita rawat dengan sepenuh hati begitu, kita jaga airnya, kita jaga sinar mataharinya, kita kendalikan alganya begitu ya.
kita kontrol pH sama TDS-nya begitu. Nah itu insya Allah sudah ikannya akan tumbuh sehat gitu ya, warnanya juga akan muncul begitu ya, dan tumbuh besar gitu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau mau ingin mendapatkan ikan koi yang besar jumbo, jadi mohon ditanya ya, kita boleh nanya kepada penjualnya gitu, indukannya ini seperti apa gitu, indukannya ini untuk ukurannya kecil atau besar. Idealnya kawan-kawan kalau indukan itu ya minimal 50 cm itu minimal ya, idealnya sih di atas 70 kawan-kawan. Jadi apabila indukannya 70 80 cm begitu, nah itu anakannya insya Allah nanti akan bagus ya, akan tumbuh cepat besar dan jumbo gitu ya. Nah ini kami alhamdulillah dari sekian banyak ini kami dapat 2 kawan-kawan, dapat 2 ikan yang indukannya kelihatannya dulu cukup jumbo gitu ya, yaitu yang pertama ini Shiro Usuri-nya, yang satunya lagi Asagi. Cuman sayangnya Asaginya warnanya masih belum strong gitu ya, kurang strong, jadi kurang bagus gitu. Nah ini perkembangannya di tahun 2023 ya, alhamdulillah ini ada pertumbuhannya meskipun sudah mulai melambat ini kawan-kawan. Jadi pertumbuhannya tadi cepatnya itu untuk Shiro Usuri kami ini di tahun 2019 sampai 21 cepat banget. Bahwa 22 sudah ada pertambahan tapi nggak terlalu cepat, 23 juga demikian, sampai ke 2024 sekarang ini itu juga pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, tapi ada peningkatan kawan-kawan, dimana pada saat kemarin kita ikutkan kontes gitu, dia sudah mencapai panjang 68 cm kawan-kawan. Nah ini kawan, jadi ini kawan-kawan hasilnya setelah kita keeping bertahun-tahun. Nah pada saat ada koi show di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya kawan-kawan, pada bulan April kemarin ya. Nah ini salah satu grand championnya ya, ini adalah Sanke gitu, yang grand champion ya, yang urutan pertama ya, itu berupa Sanke. Kemudian yang kemudian kelas cempaka ini adalah Asagi ya kawan-kawan ya, ini Susui ya, mohon maaf ya, ini Susui. Itu juga ini juga grand champion. Ini sedang ada penilaian dari jurinya untuk penjelasan kepada pejabat Kota Madya Banjarbaru. Kemudian ini yang Tanco-nya, grand champion yang Tanco. Nah, itu juga seperti itu kawan-kawan, bisa menyaksikan. Alhamdulillah ya, ini cukup menarik ya. Bodinya bagus ya untuk yang Tanco-nya ini, dan juga warna merahnya juga cukup strong ya, dengan lingkaran yang hampir bulat ya. Nah itu kawan-kawan. Kemudian ini yang kelas Kamboja. Nah ini nah ini juga alhamdulillah bodinya cukup bagus, dia ada bulkinya ya, tampak bulkinya, dan cukup panjang juga ini kelihatannya. Nah ini kawan-kawan. Jadi pelihara ikan koi itu cukup mengembirakan ya, menyenangkan gitu ikannya, karena pertumbuhannya bisa diikuti, tapi coraknya tidak bisa ditebak gitu ya, jadi cukup misteri. Nah ini ikan koi kami kawan-kawan,
Jadi kita ikut kelas Melati ya. Kita mendapatkan Grand Champion, yaitu Shiro Utsuri dengan panjang 68 cm kawan-kawan. Nah itu kawan-kawan, bentuknya bodinya bagus ya, ada sedikit bulkinya begitu, putihnya jernih, putih bersih begitu. Kemudian juga mempunyai coraknya ya seimbang, meskipun tidak tidak penuh ya, tapi cukup seimbang lah gitu, kira-kira begitu. Nah ini kawan-kawan, jadi cukup bagus, alhamdulillah mendapatkan kepercayaan sebagai Grand Champion kelas Melati. Nah ini acaranya kawan-kawan, jadi di Kota Banjarbaru, dan ini kami alhamdulillah berkesempatan menerima pialanya ya, alhamdulillah. Nah ini para pemilik ikan GC-nya ya. Ini pialanya kawan-kawan, bentuknya itu, dan kami mendapatkan Grand Champion dan Best in Variety. Jadi kami dapat 2. Nah, setelah show, akhirnya setelah kita karantina, inilah saatnya ikan koi kesayangan kita yang kita rawat hari-hari dengan penuh kasih sayang kembali lagi ke kolam semula gitu ya, akan berkumpul kembali dengan kawan-kawannya gitu. Ulang lagi. Jadi nah itu kawan-kawan, jadi kawan-kawan nggak perlu khawatir ya apabila punya kolamnya belum ideal gitu, terus menjadi nggak mungkin untuk bisa juara. Insya Allah tidak kawan-kawan, bisa, masih tetap kemungkinannya bisa. Catatannya itu tadi ya, jadi kita harus betul-betul mengetahui asal usulnya, indukannya harus yang bagus, yang jumbo, kemudian diusahakan kolamnya mendapatkan sinar matahari, terus kita mengontrol airnya ya dengan memasang filter ya, meskipun dimensinya kecil ya, kalau bisa filternya yang cukup lengkap ya, ada mekanis, ada biologi, ada kimia, dan ada UV begitu ya kawan-kawan. Mohon maaf, insya Allah kalau kita rawat dan juga airnya kita drip begitu ya secara periodik, insya Allah ikan koi kita akan membawa hasil yang menggembirakan kita, yaitu salah satunya bisa kita raih Grand Champion seperti yang kami capai di ikan Shiro Utsuri kami ini kawan-kawan. Nah ini sedang diaklimasi ya, setelah supaya airnya sama dengan yang di kolam, yang di plastiknya. Untuk selanjutnya ikannya kita lepas kembali kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, alhamdulillah ikannya kembali dan ketemu sama teman-temannya yang lainnya. Nah demikian kawan-kawan, jadi berbagi kami di dalam mengkeeping ikan koi supaya ikan koinya senantiasa sehat dan tumbuh besar, dan apabila memungkinkan bisa diikutkan kontes begitu dan bisa meraih penghargaan yang kita cita-citakan gitu kawan-kawan. Demikian kawan-kawan, berbagi pengalaman kami di dalam mengkeeping ikan koi. Atas perhatiannya kami haturkan banyak-banyak terima kasih.